Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ibu. Saya Andri Setiawan dari kelas 11 IPSA ingin mempresentasikan tentang bentuk kerjasama internasional yang sudah dilakukan oleh negara Indonesia. Di sini ada bilateral, regional, multilateral, antar regional, tujuan dan laporan usaha. Baik, saya akan menjelaskan tentang bilateral Indonesia dan Vietnam. Indonesia dan Vietnam disepakati meningkatkan kerjasama bilateral dan kontribusi bersama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan global jelang peringatan 65 tahun hubungan bilateral kedua negara pada 2020. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang hubungan bilateral Indonesia dan Afrika. Hubungan bilateral luar negeri antar Indonesia dan Afrika Selatan ini, hubungan Afrika Selatan dengan Indonesia diresmikan dengan pendirian hubungan diplomatik pada Agustus 1994. Kedutaan Besar Afrika Selatan di Jakarta didirikan pada Januari 1995 dan Indonesia membuka kedutaan besarnya di Pretoria pada tahun 1995. Kedua negara tersebut adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Bahasa Inggrisnya adalah World Trade Organization, disingkat sebagai WTO, dan ekonomi utama G20 menurut jajak pendapat BBC World Service 2013. Persepsi Indonesia terhadap Afrika Selatan terbagi antara 36% tanggapan negatif dan 33% menunjukkan tanggapan positif. Angka tersebut sama dengan opini rata global terhadap Afrika Selatan. Hubungan Indonesia dengan Singapura. Dari tahun ke tahun Indonesia dan Singapura membina hubungan kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Hubungan ini ditandai dengan kerjasama ekonomi yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura secara konsisten menjadi investor terbesar di Indonesia. Kerjasama antar Indonesia dan Singapura meliputi berbagai bidang, termasuk kesehatan, pertahanan, dan lingkungan hidup. Saya akan lanjut ke kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Seperti ini, faktor pendorong kerjasama ini biasanya berdasarkan kedekatan wilayah dan kesempatan kepentingan. Kedua, kesamaan latar belakang sejarah atau historis. Ketiga, sumber daya alam dan orientasi pemasaran produk ekspor. 4, teknis. Contoh kerjasamanya adalah Association of Southeast Asian Nations, yaitu ASEAN. Kedua, Asia Pacific Economic Cooperation, yang disingkat sebagai APEC. Ketiga, European Union, disingkat sebagai EU atau Uni Eropa. Saya akan lanjut ke kerjasama multilateral. Multilateral artinya melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa, pihak, dan sebagainya. Kerjasama bentuk ini tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan ekonomi suatu negara. Dan di sini ada WTO,
dan IMF. Yang WTO adalah World Trade Center Organization dan IMF International Monetary Fund. Baik, antar regional. Di sini ada ASEAN dan Uni Eropa. Seperti yang sudah saya baca tadi, faktor pendorong kerjasama ini biasanya berdasarkan kedekatan wilayah dan kesamaan kepentingan, persamaan latar belakang, sejarah atau histori, sumber daya alam, dan orientasi pemasaran produk ekspor. Yang terakhir, teknis. Lalu tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam menghasilkan produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan negara tersebut. Kedua, untuk meningkatkan efisiensi terkait dengan pengurangan biaya. Dan ketiga adalah adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. Keempat, mengurangi kerugian negatif akibat tindak-tindakan individual negara yang berdampak pada negara. Oke, sekian dari presentasi saya, Andres Setiawan. Saya ucapkan terima kasih.